Pemirsa, di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan belanja subsidi dan kompensasi hingga akhir April rekor meningkat lebih dari 200%. Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi nasional. Konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan Iran di Selat Hormuz membuat harga minyak dunia khususnya jenis Brent melambung tinggi hingga mencapai 111,28 US dollar per barel. Situasi ini pun mendorong keuangan banyak negara, termasuk Indonesia yang harus menanggung lonjakan biaya impor tinggi. Untuk menahan dampak tersebut agar tidak menghantam masyarakat, Kementerian Keuangan menggelontorkan belanja subsidi dan kompensasi yang hingga 30 April 2026 telah mencapai 153,1 triliun rupiah. Angka ini melonjak tajam sebesar 223,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, belanja subsidi mencapai 74,9 triliun, sedangkan pembayaran kompensasi kepada BUMN energi sebesar 78,2 triliun. Hanya subsidi kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat ya kita bayar dengan sesuai ini dengan ininya dah. Dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina. Kan kok sekarang udah betul kan, Januari, Februari, Maret itu selalu kita bayar subsidinya semuanya penuh, tapi untuk kompensasinya kita bayar 70%. Dengan skema pembayaran tersebut, kondisi finansial PT Pertamina dan PT PLN Persero diklaim jauh lebih sehat. Sehingga saat ini Pertamina harus menambah impor minyak dengan harga tinggi. Mereka tidak lagi bergantung pada tambahan anggaran dadakan dari pemerintah. Langkah ini dialokasikan untuk menjaga daya beli sehingga konsumsi energi masyarakat tetap stabil. Tercatat realisasi subsidi BBM per April 2026 mencapai 4,7 juta kiloliter atau tumbuh 8,2% secara tahunan. Sementara konsumsi LPG 3 kg juga meningkat 3,7% menjadi 2,152 juta kilogram. Tak hanya energi, listrik bersubsidi juga naik menjadi 42,9 juta pelanggan. Dan sektor pertanian melalui pupuk subsidi turut melonjak 25,2% menjadi 2,9 juta ton. Meski strategi ini dikritik sebagai langkah yang membuang-buang anggaran, Menkyu Purbaya membantah tegas teguran tersebut. Menurutnya, jika harga BBM dinaikkan di tengah krisis, hal itu justru akan memicu keributan dan merusak stabilitas sosial politik yang pada akhirnya akan menghancurkan ekonomi nasional. Jadi saya keluarkan sedikit untuk subsidi, supaya keadaan tenang saya bisa membangun. Ini yang terjadi selama ini. Apa kamu buang-buang uang? Kan uangnya lebih baik kamu ambil untuk pakai untuk membangun gitu. Tapi mereka kan nggak tahu Indonesia. Kalau saya naikin BBM, pasti banyak protes dan nanti ada bisa keributan ya di sana sini yang akan mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pada akhirnya ekonomi. Strategi perlindungan sosial ini dinilai membuahkan hasil manis. Di tengah gonjang-ganjing geopolitik dan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu bertahan dan tumbuh positif di angka 5,61% pada Maret 2026 lalu. Tim Liputan Metro TV.